Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak sih, nasi sisa di rumah itu bisa jadi sesuatu yang ajaib? Yep, hari ini kita bakal ubah limbah dapur yang sering kita buang itu jadi pupuk organik super buat kebun kita. Coba deh jujur, nasi sisa semalam diapain? Kebanyakan dari kita, ya langsung buang ke tempat sampah kan? Ini kejadian yang umum banget, hampir di setiap rumah pasti pernah ngalamin. Tapi gimana kalau saya bilang, nasi sisa yang kita anggap sampah itu sebenarnya harta karun? Serius, kita bisa sulap itu jadi aset paling berharga buat bikin kebun kita subur makmur. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalahnya, lanjut ke sains di baliknya, terus cara bikinnya yang praktis, cara pakainya, dan terakhir, sesi tanya jawab buat ngilangin semua keraguan. Nah, jadi masalahnya itu ada dua sisi loh. Pertama, ya soal sampah makanan di dapur kita sendiri. Kedua, ada masalah yang lebih gede, yaitu soal tanah pertanian kita yang kualitasnya makin menurun. Dan ternyata dua hal ini nyambung banget. Sekarang, yuk kita ngintip sedikit ke dunianya para ilmuwan. Jadi gini, di dalam tanah itu ada pasukan pekerja super mungil yang nggak kelihatan mata, namanya mikroorganisme. Nah, merekalah pahlawan sebenarnya yang bikin tanah jadi sehat dan subur. Oke, yang bakal kita bikin ini ada nama kerennya Jadam Microbial Solution atau disingkat JMS. Gampangnya, kita tuh lagi mau bikin biang atau starter buat ngebanyakin pasukan mikroba baik yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Biar gampang bayanginnya, coba deh pikirin mikroorganisme itu kayak pekerja pabrik. Kalau pekerjanya nggak ada atau mogok, pabriknya bisa jalan nggak? Nggak bisa kan? Nah, tanah kita juga gitu. Tanpa pekerja mikroorganisme ini, pabrik tanah nggak bisa ngolah nutrisi. Oke, cukup teorinya. Sekarang saatnya kita masak. Ini dia bagian yang paling seru, resep lengkap langkah demi langkah buat meracik si emas cair ini. Coba lihat deh daftar bahannya, simple banget kan? Nasi sisa, garam, air hujan, kebanyakan pasti udah ada di rumah. Ini nunjukin kalau siapa aja bisa bikin ini. Gampang banget. Caranya gampang banget. Pertama, nasinya kita blender jadi bubur. Ini makanannya buat para mikroba. Terus, kita kasih garam kasar buat mineralnya. Nah, sumber mikrobanya kita ambil dari humus daun. Kita celupin aja pakai kaos kaki. Udah deh, tinggal diamin 2 hari. Jadi... Terus, gimana cara tahu kalau ini berhasil? Gampang. Coba lihat kalau ada buih-buih atau gelembung halus di permukaan, selamat. Itu artinya pasukan mikroba kamu lagi berpesta dan berkembang biak. Oh iya, penting nih, paling bagus dipakai dalam waktu 72 jam ya. Oke, pupuknya udah jadi. Terus gimana cara pakainya biar hasilnya maksimal? Nah, ini penting banget, jangan sampai salah. Nah, ini bagian yang krusial. Takarannya harus pas. Untuk tanaman yang bandel kayak jagung atau padi, perbandingan 1:4 itu oke. Tapi hati-hati. Buat tanaman yang lebih sensitif kayak cabai atau timun, harus lebih encer 1:10. Kalau nggak, bisa-bisa daunnya gosong. Ini ilmu dari pengalaman langsung di lapangan loh. Dan jangan kira ini cuma buat kebun kecil di rumah ya. Ada loh cerita petani yang sukses bikin langsung 40 liter. Dia pakai itu buat nyiram sawahnya yang luasnya 0,5 hektar. Jadi, ini benar-benar bisa dipakai buat skala besar juga. Oke, biasanya kalau mau nyoba pertama kali suka ada pertanyaan-pertanyaan nih. Gimana kalau boleh nggak? Nah, di bagian ini kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan paling umum biar kamu makin yakin dan anti gagal pas nyoba nanti. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul, kok nggak ada gelembungnya ya? Gagal dong ini. Eits, tenang dulu, itu bukan gagal. Kemungkinan besar cuma karena mikrobanya kedinginan. Mereka itu lebih suka tempat yang hangat. Coba deh, pindahin embernya ke tempat yang lebih kena matahari, nanti juga mereka bakal aktif lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, nasinya harus banget di blender. Dilempar utuh aja nggak bisa. Pertanyaan bagus. Banyak yang mikir gini biar cepat. Jawabannya? Iya, penting banget. Kenapa? Karena dengan di blender, nasinya jadi hancur dan permukaannya lebih luas. Ini bikin para pekerja mikroba kita lebih gampang dan lebih cepat makannya. Hasilnya, mereka berkembang biak jauh lebih cepat. Oke, soal frekuensi. Seberapa sering sih bagusnya kita siram tanaman pakai pupuk ini? Dari pengalaman di lapangan, nyiram tanahnya setiap 3 minggu sekali itu udah paling pas. Pertumbuhannya bisa optimal banget. Jadwal yang gampang diingatkan. Nah, ini ada tips pro buat kamu. Simpan aja sekantong humus daun di rumah. Terus semprot-semprot air dikit sesekali biar tetap lembab. Jadi, kapanpun ada nasi sisa, kamu udah siap tempur buat bikin ramuan baru. Jadi, intinya apa? Intinya adalah
Kalau setelah ini kamu punya nasi sisa di rumah, please jangan dibuang lagi. Sekarang kamu udah tahu kan, itu bukan sampah, tapi calon pupuk super. Dan sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau nasi sisa aja bisa jadi seberharga ini, kira-kira sampah apa lagi ya di rumah kita yang sebenarnya adalah harta karun tersembunyi? Coba dipikirin. Makasih udah nyimak.